materi terakhir dari trigonometri, yaitu mengenai aturan sinus dan kosinus dan luas segitiga. Oke, untuk aturan sinus dan kosinus, di sini yang pertama akan dijelaskan yaitu mengenai aturan sinus, yaitu merupakan perbandingan panjang sisi sebuah segitiga dengan sinus sudut yang menghadapnya memiliki nilai yang sama. Jadi di sini ada segitiga sembarang, yaitu segitiga ABC, dengan masing-masing di setiap sudutnya ditarik garis terhadap sisi di hadapannya. Jadi sudut A tarik garis ke sisi di hadapannya, yaitu sisi BC, berarti dia A kecil. Sudut B besar, sudut B, tarik garis ke sisi di hadapannya menjadi sisi B kecil, yaitu sisi AC. Begitu juga dengan sudut C ditarik garis lurus terhadap sisi di hadapannya, yaitu si AB, atau misalkan adalah C kecil. Berarti di sini yang kita tarik garis ini dia akan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Jadi garis yang tadi ditarik garis dari sudut A ke sisi di hadapannya itu berarti ditandai dengan titik P, maka sisi AP tegak lurus dengan sisi BC. Dan dari sudut B ditarik garis menjadi titik Q, maka sisi B tegak lurus dengan sisi AC. Begitu juga dengan sudut C tarik garis, dia mendapatkan titik R sehingga sisi CR tegak lurus dengan sisi AB. Itu adalah aturan sinus. Ini rumus dari aturan sinus, yang mana yang sudah kita tahu bahwa apabila ada sudut A, sisi di hadapannya adalah A kecil, sudut B, sisi di hadapannya adalah B kecil, dan sudut C, sisi di hadapannya adalah sisi C kecil. Sehingga mendapatkan rumus bahwa aturan sinus itu A per sin A sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Apa sih yang harus dilakukan untuk menggunakan rumus aturan sinus tersebut? Oke, aturan sinus dapat digunakan untuk mencari unsur-unsur suatu segitiga, yaitu jika diketahui dua sudut dan satu sisi. Jadi apabila diketahui sisi sudut-sudut atau sudut-sudut sisi, maka kalau yang diketahui sisi sudut-sudut, berarti kita harus mencari sisi yang lainnya, maka itu kita menggunakan rumus aturan sinus. Jadi kalau kita lihat gambar, misalkan diketahui dua sudut, satu sisi. Misalkan diketahui adalah sudut A dan sudut B, sisinya adalah sisi B. Berarti yang diminta nantinya adalah sisi A. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, tidak sampai C-nya. A per sin A sama dengan B per sin B. Tadi sin A-nya sudah diketahui karena sudut A-nya tadi sudah ada. Sin B-nya juga sudah diketahui karena sudut B-nya sudah ada. Dan sisi B-nya juga sudah diketahui. Yang diminta adalah sisi A. Itu apabila diketahui dua sudut dan satu sisi. Terus bisa juga dapat digunakan apabila diketahui dua sisi dan satu sudut. Jadi apabila diketahui dua sudut dan satu sisi, atau dua sisi dan satu sudut, berarti kita dapat menggunakan aturan sinus. Jadi kalau dua sisi satu sudut, berarti yang ditanyakan sudut yang lainnya. Nah, berarti kalau dalam gambar misalkan diketahui adalah sisi C, sisi A, sudut A. Nah, berarti kan dua sisi nih. Sisi C diketahui, sisi A diketahui, dan sudut A. Berarti yang ditanyakan adalah sudut C. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang A per sin A sama dengan C per sin C. Tadi sisi A sudah diketahui, sisi C diketahui, sudut A diketahui, berarti nanti yang ditanyakan adalah sin C-nya. Oke. Nah, di sini ada contoh untuk aturan sinus. Diketahui segitiga ABC memiliki sudut A 30 derajat, sisi A 3, sisi B 4. Hitunglah besar sudut B, besar sudut C, dan sisi C. Nah, ini berarti yang diketahui
adalah dua sisi satu sudut. Dua sisi satu sudut, kita tinggal mencari sudut yang lainnya, yaitu di sini ada sudut B yang diminta, sudut C yang diminta, dan sisi C-nya yang diminta. Oke, untuk yang nomor 2, diketahui segitiga ABC dengan alfanya 60 derajat. Gamanya adalah 75 derajat. Jika AC sama dengan 25 cm, tentukan panjang BC dan panjang AB. Berarti ini diketahui dua buah sudut dan satu buah sisi. Oke, nanti kita kerjakan menggunakan aturan sinus. Oke, penyelesaian dari contoh soal aturan sinus. Nomor 1, diketahui sudut A adalah 30 derajat, sisi A adalah 3 cm, sisi B adalah 4 cm. Yang ditanyakan adalah berapa sudut B, sudut C, dan sisi C. Oke, ini adalah aturan sinus ya, yang diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut. Yang ditanyakan adalah sudut yang lainnya dan sisi yang lainnya. Oke, kita jawab dari yang A dulu. Oke, kita buat segitiga ya. Oke, ini anggap segitiganya segitiga sembarang ya. Oke, segitiga A, B, C. Dengan sudut A-nya adalah 30 derajat. Ini bukan berarti siku-siku ya, karena segitiganya adalah segitiga sembarang. Sisi A adalah 3 cm, sisi A kecil berarti yang di hadapan sudut A besar. Berarti di sini adalah 3. B-nya adalah 4 cm, berarti di hadapan sudut B adalah 4 cm. Oke. Dua buah sisi, satu buah sudut. Yang ditanyakan adalah sudut B, sudut C, dan sisi C. Tapi yang kita cari yang pertama dulu, yaitu sudut B. Oke, dalam rumus aturan sinus, di situ A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Berarti yang kita mulai duluan yang ditanyakan adalah sudut B-nya. Berarti kita pakai yang A dibagi sin A sama dengan B dibagi dengan sin B. Berarti di sini A dibagi dengan sin A sama dengan B dibagi dengan sin B. Oke, ini adalah rumusnya. Oke, yang diminta adalah sin B. Yang diminta adalah sin B atau yang ditanyakan adalah sin B. Maka untuk mendapatkan sin B berarti B kali sin A dibagi dengan A. Berarti untuk mendapatkan sin B di sini B dikali dengan sin A dibagi dengan A. Oke, ini rumusnya. Tinggal kita substitusikan. Ini A ya. Oke, B-nya berapa? B-nya adalah 4 cm, sudut A-nya adalah 30 derajat, dan sisi A-nya adalah 3 cm. Berarti di sini sin B sama dengan B-nya adalah 4 dikali dengan sin sudut A-nya adalah 30 derajat dibagi dengan sisi A-nya adalah 3 cm. Oke, berarti sin 30 berapa? Sin 30 itu berarti dari jempol ke kelingking, 30 ada di jari telunjuk itu bernilai setengah. Maka sin 30 derajat itu adalah 1/2. Berarti di sini 4 dikali 1/2 dibagi dengan 3. Oke, 4 kali 1/2 berarti 4 dibagi 2 adalah 2, maka sin B-nya adalah 2/3. Oke. Sin B-nya adalah 2/3. Yang diminta bukan sin B, tapi yang diminta adalah sudut B, berarti B-nya. Jadi untuk
mendapatkan B itu adalah arcus sin dari 2/3. Ini itu biasa kita menggunakan kalkulator kalau untuk mendapatkan nilai yang tidak istimewa. Tapi kalau yang nilainya istimewa, kalian sudah tahu sudut-sudut istimewa itu nilainya itu ada 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 itu adalah sudut-sudut istimewa atau nilai-nilai istimewa. Jadi udah paham kalau sin nilainya 0 berarti sin berapa? Sin 0 berarti sudutnya adalah 0 derajat. Kalau di sini nilainya setengah, berarti sin yang bernilai setengah sudutnya siapa? 30 derajat, berarti sudut yang didapat adalah 30 derajat. Tapi kalau 2/3 ini tidak ada di dalam nilai sudut istimewa, maka kita bisa menggunakan kalkulator. Caranya, kalau menggunakan kalkulator berarti dia harus menggunakan kalkulator saintifik, berarti yang ada trigonometrinya. Nah, kalkulator saintifik itu ada 2 jenis. Jadi ada yang menggunakan ARC atau biasa disebut arcus, ada juga yang menggunakan 2 NDF. Jadi cara menyelesaikannya yaitu pakai kalkulator. Kalau ARC berarti tinggal ARC-nya diklik, terus trigonometrinya, karena di sini sin berarti yang diklik adalah sin. Nah, barulah ditulis 2/3. Atau kalau nggak bisa pecahan berarti dibagi dulu, 2/3 itu adalah 0,67, barulah didapat hasilnya. Atau kalau pakai 2 NDF adanya, berarti 2 NDF, klik sinnya, terus barulah nilai 2/3-nya. Oke, di dalam kalkulator berarti arcus sin dari 2/3 itu hasil sudutnya adalah 41,81 derajat. Oke, berarti ini adalah sudut B. Sehingga sudut B-nya didapat 41,81 derajat. Oke. Tapi nanti biasanya di dalam soal kalau memang hasilnya tidak sudut istimewa, nantinya akan diketahui supaya tidak menggunakan kalkulator. Oke, untuk jawaban yang A sudah didapat ya. Berarti jawabannya sudut B-nya itu adalah 41,81 derajat. Oke, kita lanjut yang B. Oke, yang B yang diminta besar sudut C. Ya. Oke, besar sudut C. Tadi segitiga sembarangnya, oke, dibuatkan lagi ya. Sini ya. Oke, ini segitiga sembarangnya adalah segitiga ABC dengan sudut A-nya adalah 30 derajat. Sisi A-nya adalah 3 dan sisi B-nya adalah 4. Tadi didapat sudut B-nya itu adalah 41,81 derajat. Nah, yang diminta sekarang adalah sudut C. Untuk mendapatkan sudut C, kita bisa didapat dari segitiga ini. Karena segitiga keseluruhan ini sudutnya adalah 180 derajat. Berarti sisanya berapa? Berarti tinggal 30 derajat ditambah 41,81 derajat. Nantinya 180 dikurang kedua sudut tersebut, maka didapatlah sudut C-nya. Berarti di sini sudut C sama dengan 180 derajat dikurang sudut A ditambah sudut B. Oke, Kak, 180 dari mana? Karena jumlah keseluruhan sudut segitiga itu adalah 180 derajat. Oke, berarti di sini 180 derajat dikurang sudut A-nya adalah 30 derajat ditambah sudut B-nya adalah 41,81 derajat. Oke, 30 ditambah 41,81 derajat itu adalah berapa nih? Berarti 71,81
71,81 derajat. Berarti 180 dikurang 71,81 derajat adalah 108,19 derajat. Oke, berarti ini adalah hasil dari sudut C. Sehingga sudut C-nya didapat 108,19 derajat. Oke, yang B-nya sudah. Lanjut yang C. Yang C itu yang diminta adalah sisi C. Berarti untuk mendapatkan sisi C kita bisa menggunakan sisi atau sudut A atau juga kita bisa menggunakan sisi atau sudut B. Oke, Ibu akan menggunakan sisi dan sudut A. Berarti sisi A dan sudut A. Berarti di sini A per sin A sama dengan C per sin C. Oke, ini ya. Oke, yang diminta adalah sisi C. Berarti untuk mendapatkan sisi C, berarti A kali sin C dibagi dengan sin A. A dikali sin C dibagi dengan sin A. Oke, A-nya 3, sudut C-nya adalah 108,19 derajat, dan sudut A-nya adalah 30 derajat. Oke, untuk mendapatkan sin 108,19 derajat berarti kita menggunakan kalkulator. Tapi kalau nanti tidak boleh menggunakan kalkulator berarti nilai tersebut sudah kita ketahui. Oke, hasil dari penghitungan kalkulator bahwa sin 108,19 itu hasilnya adalah 0,95. Berarti di sini 3 dikali 0,95 dibagi dengan sin 30 derajat itu adalah 1/2. Atau kalau kita jadikan desimal, 1/2 itu adalah 0,5. Oke. 3 kali 0,95 itu adalah 2,85 dibagi dengan 0,5. Atau dibagi dengan 2. Dibagi dengan 0,5 berarti sama aja dikali dengan 2. Berarti hasilnya adalah 1,425. Berarti sisi C-nya itu adalah 1,425 cm. Oke, sudah didapat ya sudut B, sudut C, dan sisi C-nya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nomor 2 diketahui segitiga ABC dengan alfanya adalah 60 derajat. Gamanya 75 derajat dan sisi AC-nya adalah 25 cm. Yang diminta atau yang ditanyakan adalah sisi BC dan sisi AB. Oke, kita buat dulu segitiganya, yaitu segitiga sembarang. Oke, dengan segitiganya adalah segitiga ABC. Dengan sisi AC-nya adalah 25 cm. Untuk sisi alfa dan sisi gamanya tinggal kalian bebas mau ditaruh di mana. Yang jelas salah satu sudutnya harus diletakkan di depan sisi. Jadi di hadapan sisi itu sudut apa? Yaitu sudut B. Berarti salah satu sudutnya harus diletakkan di sudut B tersebut. Mau kalian letakkan sudut alfanya silakan, mau kalian letakkan sudut gamanya juga silakan. Oke, Ibu taruh sisi di hadapan sudut di hadapan sisinya itu berarti kan sudut B ya. Berarti sudut B ini Ibu taruh yaitu sudut alfa. Nah, gamanya Ibu taruh di sudut C. Oke, sekali lagi. Mau di sini gamanya silakan, mau di sini alfanya juga silakan. Dan untuk sudut yang lainnya boleh kalian letakkan di sudut A atau boleh kalian letakkan di sudut C. Oke ya. Oke, berarti tadi sudut alfanya sudah dapat yaitu 60 derajat atau sudah diketahui 60 derajat. Sudut gamanya sudah diketahui adalah 75 derajat. Berarti yang diminta adalah panjang BC. Oke, panjang BC berarti ini ya. Yang diminta panjang BC, tapi yang diminta panjang BC dan panjang AB. Oke, kalau kita mulai panjang BC dulu,
panjang BC dulu. Di sini sudut A-nya tidak ada, tapi kita bisa cari sudut A-nya ini bernilai berapa, karena yang sudah kita ketahui tadi bahwa keseluruhan segitiga itu memiliki 180 derajat. Sedangkan di sini sudah 2 sudut yang diketahui. Berarti kita cari dulu sudut A-nya. Berarti untuk mendapatkan sudut A, di sini 180 derajat dikurang sudut B ditambah sudut C. Oke ya. Sudut B-nya adalah dikurang ya. Sudut B-nya adalah 60, sudut C-nya adalah 75. Oke, 60 tambah 75 adalah 135. Berarti di sini 180 dikurang 135. Oke, 180 dikurang 135 berarti 45 derajat, maka didapatlah sudut A-nya itu adalah 45 derajat. Berarti di sini 45. Oke. Barulah kita cari sudut BC-nya. Untuk yang A, sudut BC, sisi BC. Sisi BC, berarti untuk mendapatkan sisi BC dalam aturan sinus, berarti dibagi dengan sudut di hadapan sisi tersebut, yaitu sudut A. Berarti di sini adalah sin A. Sama dengan yang diketahui lagi sisinya adalah sisi AC. Berarti di sini AC dibagi dengan sudut di hadapan sisi tersebut adalah sudut B. Berarti di sini adalah sin B. Oke, sin B berarti sama aja sin alfa ya. Oke, BC-nya yang mau kita cari. Berarti untuk mencari BC di sini AC dikali dengan sin A. AC dikali dengan sin A dibagi dengan sin B. Oke. AC-nya berapa? AC-nya adalah 25 dikali dengan sin A. A-nya adalah 45 derajat dibagi dengan sin B atau sin alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Berarti di sini adalah sin 60 derajat. Oke. Oke, BC sama dengan 25 dikali sin 45. 45 itu berada di jari tengah. Jari tengah itu bernilai setengah akar 2. Berarti di sini setengah akar 2. Dibagi dengan sin 60. 60 itu kalau sin berarti letaknya ada di jari manis. Jari manis itu bernilai setengah akar 3. Berarti sin 60 derajat adalah setengah akar 3. Oke, 25 dibagi dengan 2 berarti 12,5. Berarti di sini 12,5 akar 2 dibagi 12,5 akar 2 berarti dibagi dengan akar 3 per 2. Atau sama aja 12,5 akar 2 dikali 2 per akar 3. Dibalik ya. 2 per akar 3. Oke, berarti ya 12,5 dikali 2 itu adalah 25. Berarti di sini 25 akar 2 per akar 3. Oke. Kita kali sekawan, berarti dikali akar 3 per akar 3. Maka hasil akhirnya adalah 25 per 3 akar 6 cm. Oke. Ini adalah panjang sisi BC. Berarti panjang sisi BC adalah 25 per 3 akar 6. Oke. Oke, sudah didapat panjang BC, sekarang panjang AB. Untuk menentukan panjang AB, kita lihat dari segitiga yang tadi, AB. Nah, berarti sisi AB ini sudut di hadapannya adalah sudut gamma. Berarti nanti AB per sudut C atau sudut gamma sama dengan, mau pakai yang mana? Mau pakai yang alfa silakan, mau pakai yang 45 derajat juga silakan.
Oke, Ibu menggunakan yang alfa ya, berarti yang 60 derajat. Berarti di sini adalah sudut B dan sisinya adalah sisi AC. Berarti di sini AB per sin C sama dengan AC per sin B. Oke. Atau sama aja AB per sudut C-nya itu adalah gamma dan AC per sudut B-nya itu adalah alfa. Oke ya, AB yang diminta atau AB yang ditanyakan, berarti untuk mendapatkan AB, AC dikali sin gamma dibagi dengan sin alfa. Oke, AC-nya tadi 25. Dikali sin gamanya adalah 75 derajat dibagi alfanya adalah 60 derajat. Oke, sin 75 karena 75 derajat itu bukan sudut istimewa, berarti kita menggunakan kalkulator. Oke, berarti sin 75 derajat itu adalah 0,97. Berarti di sini 25 kali 0,97 derajat dibagi sin 60 itu adalah setengah akar 3. Oke. 25 dikali dengan 0,97. Ini kali 25. Hasilnya adalah 24,15 dibagi dengan akar 3 per 2. Atau 24,15 dikali 2 per akar 3. 24,15 dikali 2 itu adalah 48,3. Berarti sini 48,3 dibagi akar 3. Kalau pembaginya akar maka dirasionalkan, berarti dikali akar 3 per akar 3. Maka panjang sisi AB itu adalah 48,3 per 3 akar 3 cm. Oke, selesai. Oke, jadi selesai untuk contoh-contoh untuk aturan sinus. Lanjut ke aturan kosinus. Oke, untuk yang kedua yaitu mengenai aturan kosinus. Aturan kosinus merupakan aturan yang menjelaskan hubungan antara kuadrat panjang sisi dengan nilai kosinus dari salah satu sudut pada segitiga. Oke, ini adalah aturan kosinus. Aturan kosinus dapat digunakan untuk mencari unsur-unsur suatu segitiga jika diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi apabila diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, maka bisa menggunakan aturan kosinus. Dan apabila diketahui ketiga sisinya, jadi panjang ketiga sisinya itu diketahui, maka dapat menggunakan rumus aturan kosinus. Oke, rumus aturan kosinus. Oke, jadi kalau kita menggunakan yang pertama, dua buah sisi dan satu buah sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut, itu maksudnya. Jadi diketahui dua buah sisi berarti misalkan sisi B dan sisi C diketahui. Maka sudut yang diketahui selanjutnya adalah harusnya sudut A. Maka itu menggunakan aturan sinus. Atau misalkan sisi C dan sisi A yang diketahui. Berarti sudut yang diketahuinya adalah sudut B. Atau kalau sisi A dan sisi B yang diketahui, maka sudut yang diketahuinya lagi adalah sudut yang C. Oke. Untuk menggunakan aturan kosinus, di sini menggunakan rumus A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2BC dikali cos A. Jadi misalkan yang diketahui adalah yang ditanyakan adalah sisi A. Jadi yang ditanyakan adalah sisi A, maka pasti yang diketahui adalah sisi B,
sisi C dan sudut yang diapitnya, yaitu sudut A. Jadi di sini kan B kuadrat sudah ada, C-nya sudah ada, sudut A-nya nanti sudah ada. Maka nanti didapatlah nilai A-nya atau sisi A-nya. Untuk yang sisi B dan sisi C-nya juga sama, seperti itu. Oke, ini apabila sisinya yang ditanyakan. Bagaimana kalau sudutnya yang ditanyakan? Berarti tinggal di sini kebalikannya saja. Berarti kalau sudutnya yang ditanyakan berarti adalah sudut A-nya. Berarti ini kita gunakan rumus yang kedua, apabila diketahui ketiga sisinya. Jadi apabila diketahui ketiga sisinya berarti yang ditanyakan adalah sudutnya. Nah, berarti kalau kita mencari sudut A, berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. Ini apabila sudut A-nya yang diminta atau sudut B-nya yang diminta dan sudut C-nya yang diminta. Itu adalah aturan kosinus. Oke, untuk contoh, diketahui segitiga ABC memiliki sisi dengan panjang A 10 cm, sisi C-nya 12 cm, dan besar sudut B-nya adalah 60 derajat. Hitunglah panjang dari sisi B. Berarti ini dua sisi, satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Oke, untuk nomor 2, jika panjang AB dan C dalam segitiga ABC berturut-turut adalah 8, 7, dan 4 cm, maka tentukan sudut A tersebut. Berarti ini yang diketahui adalah ketiga sisi. Yang ditanyakan adalah satu buah. Penyelesaian contoh soal aturan kosinus. Oke, untuk yang nomor 1, diketahui panjang sisi A adalah 10 cm, panjang sisi C adalah 12 cm, dan sudut B adalah 60 derajat. Tentukan berapa panjang sisi B. Oke, kita bikin segitiga sembarang. Segitiga sembarang. Oke, segitiganya adalah segitiga ABC, yang mana di depan sudut A adalah sisi A kecil, berarti 10 cm. Di depan sudut B adalah sisi B kecil, berarti ini nanti yang ditanyakan. Di hadapan sudut C besar adalah C kecil bernilai 12 cm. Sudut B-nya adalah 60 derajat. Oke, berarti ini kita menggunakan rumus aturan kosinus. Dari mana kita tahu dia menggunakan aturan kosinus? Karena yang diketahui adalah dua buah sisi dan salah satu sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Jadi diketahui dua buah sisi dan satu buah sisi yang diapit oleh kedua sisi tersebut yang diketahui. Maka ini kita akan menggunakan rumus aturan kosinus. Oke. Rumus aturan kosinus berarti yang diminta adalah B kecil ya. Berarti kita gunakan yang B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2A kali 2 kali A kali C atau 2AC dikali cos B. Oke. Semua sudah diketahui. A-nya sudah ada, C-nya sudah ada, sudut B-nya juga sudah ada. Berarti tinggal kita substitusikan. A-nya berapa? A-nya adalah 10 cm. Berarti 10 kuadrat. Ditambah C-nya adalah 12 cm. Dikurang 2 kali 10 kali 12. Cos B-nya adalah 60 derajat. Oke, kita kalikan. 10 kuadrat adalah 100. 12 kuadrat adalah 144. Dikurang 2 kali 10, 20. 2 kali 12, 24. 24 kali 10 adalah 240. Dikali cos 60. Berarti 60, cos itu dari kelingking ke jempol. 60 berarti ada di jari telunjuk. Berarti jari telunjuk itu bernilai setengah. Maka cos 60 adalah 1/2. Maka di sini hasilnya 100 ditambah 144 dikurang 240 dibagi 2, berarti 120. 100 tambah 144, 244. 244 dikurang 120 adalah 124. Oke, ini baru
B kuadrat. B kuadratnya adalah 124. Yang ditanyakan adalah B kuadrat pindah berarti menjadi akar. Maka B sama dengan akar dari 124. Berapa akar dari 124? Ya, akar dari 124 kalau kita pakai kalkulator, dia hasilnya kan desimal. Kalau kita pecah aja ya, 124 itu sama aja 4 dikali 31. Betul ya? 4 kali 31 adalah 124. Maka yang bisa dikeluarkan dari akar adalah 4. Akar dari 4 adalah 2. Maka di sini 2 akar 31 cm. Selesai. Jadi hasil dari panjang sisi B adalah 2 akar 31 cm. Oke, lanjut yang nomor 2. Diketahui panjang sisi A pada segitiga ABC adalah 8 cm. Panjang sisi B adalah 7 cm dan panjang sisi C adalah 4 cm. Tentukan sudut A tersebut. Oke, kita bikin dulu segitiga sembarangnya. Segitiga ABC yang mana sisi di hadapan sudut A adalah A kecil, berarti di sini 8. Sisi di hadapan B besar adalah sisi di hadapan sudut B adalah B kecil, berarti di sini adalah 7. Sisi di hadapan sudut C adalah C kecil, berarti ini adalah 4 cm. Yang ditanyakan berapa sudut A, berarti ini yang ditanyakan ya. Oke, yang diketahui ketiga buah sisi. Yang ditanyakan adalah sudut. Berarti yang ditanyakan adalah sudut A, berarti kita pakai cos A. Untuk mendapatkan cos A, rumusnya adalah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurang A kuadrat dibagi 2BC. B-nya sudah ada. B-nya adalah 7. Ditambah C-nya adalah 4. Dan A-nya adalah 8. Dibagi 2 kali 7 kali 4. 7 kuadrat adalah 49, ditambah 16 dikurang 64, dibagi 8 kali 7, 56. Oke, 49 tambah 16 adalah 65, 65 dikurang 64 berarti 1 ya. Berarti di sini 1/56. Ini baru cos A. Cos A adalah 1/56. Berarti untuk mendapatkan A itu adalah arcus cos dari 1/56. Itu yang sudah dijelaskan sebelumnya. Berarti kita dapat menggunakan kalkulator, atau kalau nanti tidak boleh menggunakan kalkulator berarti sudah diketahui berapa hasilnya. Oke ya. Berarti kita pakai klik arcusnya, terus cos, lanjut nilainya yaitu 1/56. Oke, hasil dari perhitungan kalkulator, arcus cos dari 1/56, jadi maksudnya cos berapa yang menghasilkan 1/56, berarti hasilnya adalah 88,98 derajat. Maka sudut A ini adalah 88,98 derajat. Oke. Selesai untuk contoh yang aturan kosinus sudut. Oke, untuk yang ketiga ini adalah luas segitiga pada trigonometri. Dan ini kita sudah masuk ke dalam luas segitiga. Nah, di sini ada 4 rumus. Rumus segitiga yang alas kali tinggi bagi 2, kalian sudah tahu semua. Untuk yang kedua adalah luas BC sin alfa dibagi 2. Berarti di sini maksudnya BC ini sisi B dikali sisi C dikali sin alfa dibagi 2. Ini berarti ditanyakan luas segitiga apabila diketahui 2 buah sisi dan 1 sudut yang diapit oleh kedua sisi tersebut. Berarti itu menggunakan rumus yang ini. Dan untuk yang ketiga, rumus yang ketiga berarti di sini luas sama dengan akar S kali S dikurang A kali S dikurang B kali S dikurang C. Nah, S ini didapat dari A tambah B tambah C dibagi 2. Nah, untuk rumus ketiga ini apabila
diketahui ketiga buah sisi tersebut. Jadi apabila diketahui ketiga buah sisi tersebut, maka kita menggunakan rumus luas segitiga yang nomor 3. Dan untuk luas segitiga yang nomor 4, di sini luasnya sama dengan A kuadrat dikali sin beta kali sin gamma dibagi 2 sin alfa. Berarti ini apabila diketahui ketiga sudut. Jadi sudut alfa, sudut beta, sudut gamma diketahui dan salah satu sisinya. Jadi kalau diketahui salah satu sisinya, berarti ketiga buah sudut dan salah satu sisinya, maka kita menggunakan rumus luas segitiga yang nomor 4. Oke. Ini ya penjelasannya. Untuk rumus yang pertama, apabila diketahui alas dan tinggi segitiga, berarti ini rumus luas segitiga yang biasa. Yang kedua, luas segitiga apabila diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Untuk yang ketiga, luas segitiga apabila diketahui ketiga sisinya. Rumus keempat, luas segitiga apabila diketahui dua sudut dan satu sisi. Tiga sudut dan satu sisi. Oke, ini salah diketahui tiga sudut dan satu sisi. Oke. Oke, lanjut contohnya. Diketahui segitiga ABC dengan panjang AB 4, panjang AC 3, dan sudut A adalah 135 derajat. Hitunglah luas segitiga tersebut. Nah, ini berarti dua sisi dan satu sudut yang diapitnya. Berarti kita bisa menggunakan rumus yang nomor dua sisi sama satu sudut. Berarti rumus yang kedua. Oke ya. Untuk contoh ketiga, diketahui segitiga ABC mempunyai panjang A8, B6, C10. Hitunglah luas segitiga tersebut. Berarti kita menggunakan rumus yang ketiga. Oke. Oke, lanjut penyelesaian contoh soal luas segitiga pada trigonometri. Oke, untuk nomor 1, diketahui segitiga ABC dengan panjang AB adalah 4 cm, panjang AC adalah 3 cm, dan sudut A adalah 135 derajat. Yang ditanyakan tentukan berapa luas segitiga tersebut. Oke, ini diketahui dua buah sisi dan satu buah sudut. Berarti kalau dua buah sisi dan satu buah sudut, berarti kita menggunakan rumus segitiga yang nomor 2. Oke, berarti kita gunakan rumus segitiga yang nomor 2 ya. Oke, kita coba digambar dulu segitiga sembarang, yaitu segitiganya adalah ABC, dengan sisi AB-nya adalah 4, sisi AC-nya adalah 3, dan sudut A-nya adalah 135 derajat. Oke, yang ditanyakan adalah luas segitiga. Berarti kita bisa menggunakan luas sama dengan sisi yang diketahui, berarti di sini AB dikali sisi AC dikali sin alfa, anggap ini sudutnya alfa, dibagi dengan 2. Oke, kita bisa menggunakan rumus ini ya. Nah, AB-nya berapa? AB-nya 4 dikali AC-nya 3 kali sin alfa, alfanya adalah 135 derajat, dibagi 2. 4 kali 3, 12. 12 dibagi 2, 6. Berarti di sini 6. Sin 135 berada di kuadran 2. Berarti kuadran 2 itu 180 dikurang alfa. Berarti 180 dikurang 135 adalah 45. Berarti sin 45. Sin di kuadran 2 bernilai positif, maka sin 45-nya adalah setengah akar 2. Setengah akar 2-nya bernilai positif, karena di kuadran 2 sin itu bernilai positif. 6 kali setengah akar 2 berarti 6 dibagi 2, 3. Berarti luasnya adalah 3 akar 2 cm persegi. Ini adalah luas pada segitiga. Lanjut yang nomor 2. Untuk yang nomor 2, diketahui segitiga ABC mempunyai panjang A8, B6, C10 cm,
Tentukan luas segitiga ABC tersebut. Oke, ini diketahui ketiga buah sisi. Berarti kalau diketahui ketiga buah sisi, maka kita bisa menggunakan rumus luas segitiga yang nomor 3. Berarti kalau luas segitiga yang nomor 3, kita harus mencari nilai S-nya dulu. Oke ya. Sisinya ada 3, A, B, C. Berarti untuk mendapatkan S, itu rumusnya adalah A ditambah B ditambah C dibagi 2. Berarti kita harus mencari nilai S-nya ini untuk menyelesaikan ke dalam luas segitiga yang diketahui ketiga buah sisi. Oke, A-nya berapa? A-nya adalah 8, B-nya 6, C-nya adalah 10 dibagi 2. 8 tambah 6 adalah 14, 14 tambah 10 adalah 24, 24 dibagi 2 adalah 12, berarti S-nya adalah 12 cm. S-nya sudah dapat 12 cm, berarti selanjutnya tinggal ke rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga apabila diketahui 3 buah sisi, rumusnya adalah akar dari S dikali S dikurang A, dikali S dikurang B, dikali S dikurang C. Oke. S-nya berapa? S-nya yang tadi kita sudah cari yaitu 12 dikali 12 dikurang A-nya 8, 12 dikurang B-nya 6, 12 dikurang C-nya 10. Oke, berarti ini 12 dikali 12 kurang 8 adalah 4, dikali 12 kurang 6 adalah 6, 12 kurang 10 adalah 2. Berarti kita kalikan semua. 12 kali 4 adalah 48. 12 kali 4, 48. 48 kali 2 adalah 96. 96 dikali 6 adalah 576. Berarti di sini akar dari 576. Akar dari 576 adalah 24. Berarti luas segitiga tersebut adalah 24 cm persegi. Oke, selesai. Contoh terakhir dari luas segitiga. Oke, berarti materi di semester 2 ini sudah selesai. Cukup sekian dan terima kasih.